Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. Baru pindahan ke Malaysia udah dihujat gara-gara aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Ada sebuah ironi yang tengah membara di tanah jiran. Dulu sering dipandang sebelah mata, kini bahasa Indonesia justru merajai lini masa hingga percakapan urban di Malaysia. Namun, penetrasi budaya ini memicu kepanikan identitas yang nyata. Tengok saja nasib seorang perempuan Indonesia yang baru menetap di sana, niat hati sekadar membuat konten rutin, ia malah dirujak netizen lokal hanya karena konsisten menggunakan bahasa ibu. Fenomena ini melahirkan paradoks besar. Di saat bahasa kita semakin familiar dan digemari diam-diam oleh generasi muda mereka, kehadirannya secara terang-terangan justru memicu reaksi alergi dari pihak yang takut jati diri nasionalnya tergerus arus bahasa Indonesia yang kian masif. Baru pindahan ke Malaysia udah dihujat gara-gara aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalian lupa ya, kan aku masih warga negara Indonesia, aku nggak pindah warga negara. Aku tuh cuman pindah tempat tinggal. Jadi kalau misalkan aku bikin konten pakai bahasa Indonesia, walaupun dimanapun negara yang aku tinggali, ya tetap aku harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terutama karena aku tahu ya, rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam bahasanya. Jadi nggak mungkin aku nggak pakai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Walaupun aku dari daerah yang berbahasa Melayu pun, aku tetap pakai bahasa Indonesia. Karena gak semua orang juga akan tahu kan aku ngomong apa. Ini bukan berarti aku gak mau belajar, tetapi yang namanya belajar untuk bisa sesuatu itu tetap butuh waktu. Gak bisa kita langsung instan semuanya, ya kan? Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan bisa perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selit dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita, cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukarkan kepada bahasa Inggeris, okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube, translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik. Lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Faham tak? Ini peringatan awal cikgu bagi tahu kepada kamu supaya kamu tak lakukan dalam karangan dan juga dalam peperiksaan nanti. Jika cikgu dapat kesan ada lagi pelajar yang tulis macam tahun lepas, awas kamu. Aku ada satu post ni, aku sebut Jepun pakai Jepang. So in Malaysia kita panggil lah Jepun. Ada je yang gede-gede panggil ni hon. Tapi kat Indonesia dia orang panggil Jepang lah.
So adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku. Kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. So aku sebut Jepang kan, kau faham kan? Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan sedang berpidato di peringkat antarabangsa. Saya bukan sedang bertanding dalam bahasa Melayu. Ni konten dalam TikTok je, kau faham-faham je lah. Benda macam tu pun kau nak polisi, astaga. I learned a lot of bahasa Indonesia when I was playing Mobile Legends. There's a lot of toxicity between Malaysian and Indonesian player back then, but there are also some very nice Indonesian friends that I know from Mobile Legends. Bukan itu saja, saya juga pernah ke Palembang, nak pergi Bali, tapi Bali mahal. So I pergilah Palembang. And to be honest, a lot of the country that I've been before, Palembang, Indonesia, I speak for the area that I went to. I cannot speak for the entire Indonesia. But the area that I went to shows me that Indonesians are pretty much very friendly people, especially the elderly. And they are very willing to help yang kat street tu. And because bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia is quite close, right? It's very easy for us to understand each other. In Indonesia, we panggil kamar kecil. You know, things like dikit-dikit. You know, bisa, tak bisa. Belajar je lah, apa salahnya? You learn extra thing. Celik sikit. Nampak sangat kau tu makhluk yang memang tak ada campur-campur dengan orang lain. Orang Malaysia pakai baju kurung dengan baju kebaya tau, bukan abaya. Ramai juga orang Malaysia kat Facebook, kat TikTok pakai nama Jepun. Kau pergilah polisi semua tu. Untuk memastikan Sabah terus maju ke depan dan juga akan terus membuat pembelaan kepada rakyat dan akan sedaya upaya melakukan yang terbaik, terutama sekali menunaikan tanggungjawab mengikut Aku Janji atau manifesto yang telah kita lancarkan baru-baru ini. Maju Bu, maju. Macam saya nggak bakalan. Tapi itu hotelnya lama ya? Ini yang baru kan? Makasih ya. Nama apa ya? Nama saya Tresna Pak Mustafa. Nama apa? Tresna. Tresna, oke. Makasih ya Tresna. Sama-sama Pak Mustafa. Nanti ketemu lagi ya. Iya Pak, siaran. Have a good day Pak. Iya, iya. Wah, keren ya. Wah. Terus? Kamarnya 2 malamnya. Ini nomor telepon di Malaysia atau apa? Iya, Malaysia. Nanti ke sini naik pesawat Pak? Enggak, dari pesawat singgah di Jakarta dulu. Jakarta dulu terus hari ini pakai kereta. Naik kereta ya. Poinnya berapa? Poinnya 250. Berapa? 250 ya. Mending ambil yang. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Begitulah realitanya. Saat bahasa Indonesia merajai pergaulan Malaysia, ketakutan akan hilangnya jati diri nasional mereka justru berujung pada hujatan pedas.